Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif, qala al-a'immah, wa faidatu taghtiyatil ina min thalathati awjuhin. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat atau faidah menutup tempat minum ataupun tempat makan dari tiga sisi manfaatnya. Ulama mengatakan bahwa menutup tempat itu ada manfaat dari tiga sisi. Salah satunya adalah ahaduha ma thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fa inna syaitana la yahillu siqaan wa la yakshifu inaan. Kata Rasulullah, syaitan itu tidak membuka ikatan tempat air. Tempat air. Orang dulu kalau minum air itu dari gerbeh orang Arab. Dari kulitnya onta, kulitnya sapi, kulitnya sapi. Enggak. Sapi ya mungkin ono ya. Ada di sana. Dan dari kulitnya kambing. Itu namanya gerbeh. Jadi syaitan itu tidak dapat membuka ikatan tempat air. Dan juga tidak dapat membuka wadah. Jadi kalau sudah ditutup, syaitan itu nggak bisa buka. Kalau nggak ditutup kan syaitan bisa masuk. Mengerikan. Kalau sudah dimakan sama syaitan, sudah diminum sama syaitan, berarti kita minum bekasnya setan atau bekasnya jin. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang kedua, apa sih sisi manfaatnya yang kedua? Tsaniha ma ja'a fi riwayatin li muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laysa alaihi qita'un aw siqa'un laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba'. Jadi yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dalam setahun terdapat satu malam di mana turun wabah. Dalam satu tahun ini ada satu malam Allah menurunkan wabah di situ. Nah, wabah itu tidak melewati wadah yang tidak ditutup dan tidak melewati tempat air yang tidak diikat, melainkan wabah itu akan masuk ke dalamnya. Kalau sudah wabah, na'udzubillah min dzalik, dalam satu tahun yang diturunkan oleh Allah itu masuk ke tempat air atau makanan yang terus kita makan, terus juga anak-anak kita makan, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Terus sisi yang ketiga, sisi manfaatnya, salisuha siyanatuhu minan najasati wa nahwiha. Untuk menjaganya dari najis dan juga semisalnya. Jadi najis kita jaga supaya najis itu biasanya itu kan tai cecek ataupun lainnya. Itu kan bisa saja masuk kalau tidak ditutup. Nah, terus kita makan bakteri, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kan bahaya juga kalau kita makan ataupun anak-anak kita, keluarga kita yang makan. Nah, dari sini apa sih faedah fikihnya? Pertama, menutup wadah itu adalah sunnah, bukan sekedar adab biasa. Jadi itu merupakan anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hikmah yang tercakup dari yang saya sebutkan tadi, yang di atas, yang pertama adalah perlindungan dari gangguan setan. Sama saja kita melindungi anak-anak kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari syaitan.
Saya ulang lagi, kalau setan itu makan di tempat itu, minum di tempat itu yang terbuka, kemudian kita, anak-anak kita, keluarga kita minum dari situ. Makanya banyak yang anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah, itu kan kalau sampai kita makan dan minum, anak kita makan minum dari bekasnya setan, otomatis itu kan nanti ada apa, watak atau sifat-sifat setan yang menularkan ke diri kita dan juga ke anak-anak kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya banyak orang yang jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga dari sisi ini juga kemungkinan. Dan juga yang ketiga adalah menjaga kesucian dari najis. Menjaga kesucian dari najis itu penting, bukan hal biasa. Itu hal yang wajib, menjaga diri kita dari suatu yang najis. Jadi ini gabungan antara adab syariat, penjagaan kesehatan, dan penjagaan kesucian. Jadi luar biasa ini. Makanya saya tekankan lagi, menutup wadah bukan hanya soal kebersihan. Perlu digarisbawahi, menutup wadah bukan hanya soal kebersihan saja, tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung perlindungan lahir dan juga batin. Jadi sunnah Nabi itu, anjuran Nabi itu bukan saja melindungi zahir, tapi lebih dari itu juga mengandung perlindungan batin. Batin kita, batin keluarga kita, batin anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini diterangkan atau disebutkan di dalam kitab Ghayatul Bayan. Wallahu a'lam.